Selamat datang kembali teman-teman di channel Binara Matematika. Kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal TKA tes kemampuan akademik jenjang SD. Ini bagian ketiga dengan jenis soal yang baru teman-teman. Kita langsung baca saja soalnya. Jika A per B dan C per D adalah bilangan rasional positif, manakah dari pernyataan berikut yang selalu benar? Jawabannya lebih dari satu, gitu ya. Oke. Jadi di sini ada pilihan A, B, C, D. Kita harus lingkari mana pernyataan yang benar berdasarkan soal. Sebelum membahas ke sini, kita balik lagi ke awal ya. Yang di sini ada pernyataan bilangan rasional di sini teman-teman. Jika A per B dan C per D adalah bilangan rasional positif. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lupa atau belum tahu pengertian bilangan rasional itu teman-teman adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Jadi lawannya bilangan rasional itu tuh adalah bilangan irasional. Bilangan rasional itu pertama kalau diakarkan itu nilainya ada, terus kalau bisa dibentuk dalam bentuk pecahan, terus kalau misalnya dalam bentuk desimal, bilangan rasional itu di belakang komanya tidak berulang gitu ya. Berulang, kebalik ya dengan bilangan irasional. Oke. Kalau misalnya teman-teman biasanya bilangan irasional itu materinya ada di SMP kelas 7 atau kelas 6 ya kalau sudah diajarkan, tapi jangan fokus ke bilangan rasional, tapi ini tadi sekilas ya. Jadi yang berhubungan dengan soal yang ini, yang teman-teman harus ingat adalah bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Gitu aja ya. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman. Jadi ada pecahan A dan B, C dan D ini perwakilan angka ya, yang pastinya nilainya positif nih di sini nih. Jadi apakah ada pernyataan yang match dengan A, B, C, dan D ini ya? Oke, yang pertama kita periksa. Jika A per B dikali C per D itu sama dengan 1. Oke, apakah benar setiap bilangan rasional ketika dikalikan itu hasilnya sama dengan 1? Kita andaikan saja ya di sini nih. Oke, nomor 1 nih. Kita andaikan A itu misalnya 1, ingat bilangan positif ya. B itu misalnya 2. C itu misalnya 3. Dan D itu misalnya 4. Nah, kita rubah huruf-huruf ini nih A per B dan C per D ini ke dalam angka yang ini nih. Yang kita angka sebenarnya ya. Positif. Kita rubah, berarti A per B itu 1 per 2 dikali C per D 3 per 4. Ini lihat ya. Nah ini teman-teman. 3 per 4. Oke. Seperti teman-teman yang sudah pelajari ya, yang sudah dipelajari mungkin di kelas 6 atau di kelas 5 perkalian bilangan pecahan kan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3 itu 3. 2 kali 4 itu 8. Oke, ternyata hasilnya tidak sama dengan 1. Maka pernyataan A ini tidak selalu benar ya. Bisa hasilnya 1 asalkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1 gitu. Tapi kan tadi dinyatakan adalah bilangan rasional positif. Berarti kan bilangan rasional tidak harus selalu 1. Bisa berapa saja gitu ya. Berarti pernyataan A itu tidak selalu benar. Berarti tidak dibulati atau tidak dicakra ya. Sekarang yang ke B, hasil penjumlahan A per B ditambah C per D pasti lebih besar dari salah satu pecahannya. Oke. Nah, biar gampang ya, kita andaikan saja. Tadi kan kita sudah mengandaikan A itu 1 di sini nih ya. Nah, bagian ini teman-teman. Nah, tinggal masukin saja ke penjumlahan bilangan pecahan ya. Berarti A kan itu 1 per 2 ditambah C itu adalah 3, D itu 4, berarti 3 per 4. Sekarang kita tambahkan teman-teman. Nah, seperti teori atau pembelajaran bilangan pecahan ya, operasi bilangan pecahan ya, untuk bisa dijumlahkan itu penyebutnya atau yang bawahnya itu harus sama. Berarti kita akan nyari KPK 2 dan 4. Kita cari KPK 2 dan 4 yaitu teman-teman 4 KPK-nya ya. Ingat kalau bawahnya berubah berarti atasnya berubah.
2 dikali 4 hasil berapa? Dikali 2. Berarti atasnya juga dikali 2. 1 kali 2 itu sama dengan 2. 4 4 kali berapa yang hasilnya? 4 kali 1. Kalau ini kali 1, atas juga kali 1. 3 kali 1 itu sama dengan 3. Nah, karena penyebutnya sama, berarti yang atasnya kita jumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5/4. Nah, sekarang kita ambil salah satu deh. Kan di sini ada ya, lebih besar daripada satu hasilnya ya. Kita ambil yang A per B, yaitu 1/2. Apakah benar 1/2 itu lebih besar daripada 5/4 gitu ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, nih apakah benar ya 1/2 itu lebih besar daripada 5/4? Kita jadikan bilangan pecahan ini ke dalam bilangan desimal. Ingat, pecahan per itu kan artinya bagi. Jadi 1/2 artinya 1 dibagi 2. Kita hitung 1 dibagi 2 berapa ya? 1 dibagi 2 itu. Kan nggak bisa ya, berarti tambahin 0, 0, kalau ini udah tambahin 0, berarti ini ditambahin 0. 10 bagi 2 dapat 5. 5 kali 2 kan 10, habis ya. Oke, berarti bentuk desimal dari 1/2 itu yaitu 0,5. Oke. Sorry, ini kebalik ya teman-teman, sorry. Jadi pernyataannya tadi yang ini nih, sorry, saya salah simbolnya. Hasil penjumlahannya itu selalu lebih besar berarti ya, pasti lebih besar daripada yang ini, berarti tandanya harus gini nih. Kebalik, sorry. Saya ulangi lagi dari awal ya teman-teman ya. Nah, jadi hasil penjumlahannya itu selalu lebih besar daripada angka yang salah satu dari angka yang dijumlahkannya. Berarti kan hasilnya 5/4. Jadi 5/4 itu lebih besar daripada, kan kita ambil salah satu ya, mau A per B atau C per D, kita ambil A per B yaitu 1/2 yang diandaikan di angka-angka ini teman-teman, biar nggak bingung dari mana 1, 2, 3 dari pengandaian. Oke, tadi kita sudah menghitung 1/2 itu dikonversi ke dalam desimal itu 0,5 gitu ya. Pembagian kan 1/2 itu artinya 1 dibagi 2, hasilnya 0,5. Sekarang kita buktikan, kita konversikan yang 5/4 ke dalam bentuk desimal. Sama seperti tadi, 5/4 itu artinya 5 dibagi 4. Nggak bisa, masih bisa ya, 1 berarti ini. Ini 4 ya, dapat 5 kali 4, 1. Karena ini sudah koma nih ya. Tambahin 0, 10. 2 ya. 2 kali 4, 8. 2, berarti tambahin 0 lagi, 5. 5 kali 4, 20. Oke. Berarti nilai 5/4 kalau dikonversikan ke dalam desimal menjadi 1,25. Nah, ini. Apakah benar 5/4 itu lebih besar daripada 1/2? Setelah dikonversikan ternyata lebih benar ya. 1,25 itu sudah pasti lebih besar daripada 0,5. Jadi, untuk pernyataan B, setiap bilangan rasional yang bentuknya pecahan ketika dijumlahkan, hasil penjumlahannya selalu lebih besar daripada salah satu bilangan pecahan yang dijumlahkan ini. Berarti yang B kita lingkari, betul ya. Nah, sekarang yang C teman-teman. Hasil dari A per B dibagi C per D juga merupakan bilangan rasional. Oke, saya di sini udah tarik ya, nomor 3. Nah, kan kita tadi sudah mengandaikan ya, A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Kita masukkan A per B itu berarti 1/2 dibagi teman-teman C per D itu 3/4. Nah, 1/2 dibagi 3/4. Ingat, operasi bilangan pecahan untuk pembagian itu agar bisa dikerjakan itu dikonversi ke dalam perkalian. Caranya 1/2 ini baginya dirubah menjadi kali dengan syarat 3/4-nya dibalik menjadi 4/3. Sekarang tinggal dikalikan saja. 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6, 4/6. 4/6 bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi dengan angka yang sama ya teman-teman. Nah, 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Oh, ternyata hasil pembagian dari A per B dibagi C per D itu 2/3. 2/3 bentuk pecahan? Iya, bentuk pecahan. Ingat tadi, salah satu bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ternyata hasil pembagian ini hasilnya masih bentuk pecahan. Berarti pernyataan itu C, benar ya. Jadi setiap bilangan pecahan yang rasional positif itu kalau dibagi hasilnya selalu
bilangan rasional. Oke, berarti C kita lingkari. Sekarang yang D, A per B itu lebih kecil daripada C per D, maka A itu lebih kecil daripada C. Pernyataan ini bisa benar, bisa salah, jadi tidak selalu benar. Misalnya gini, kalau A-nya 1, itu teman-teman ya, A-nya 1, lebih kecil, C-nya berapa? C-nya 3, betul. Ini nih ya, betul. 1 itu lebih kecil daripada 3. Tapi ingat, bilangan rasional positif itu luas. Luas ya. Kalau A-nya misalnya 6, teman-teman, terus C-nya 4, itu kan pernyataannya tidak selalu benar. Kecuali B dan C. Ini A, B, C, D-nya berapapun ya, mau diganti misalnya A-nya 7, 6, itu pernyataannya akan selalu sama. Jadi yang C itu A per B, mau A dan B-nya berapapun angkanya, C dan D berapapun angkanya, itu kalau dibagikan, ini selalu merupakan bilangan rasional. B pun sama. Ketika A-nya mau berapapun, B-nya berapapun, C-nya berapapun, D-nya berapapun, angkanya diganti ya. Kalau ditambahkan, hasil pertambahannya itu selalu besar daripada salah satu bilangan pecahan yang ditambahkan. Nah, pernyataan B, C ini adalah universal untuk nilai A, B, C, D berapapun. Pernyataannya akan selalu benar. Sedangkan tadi yang A itu kan enggak ya. Enggak selalu. Bisa A per B dikali C per D itu 1, asal semuanya 1. Tapi kan 1 tetap bilangan positif. Tapi kalau misalnya A tadi yang disepertikan dengan bilangan yang lain, itu hasilnya tidak selalu 1. Sama seperti bagian D. A per B dikurang lebih kecil daripada C per D itu, maka A lebih kecil daripada C itu betul. Kalau saja A-nya 1, C-nya 3. Tapi kalau A-nya untuk bilangan yang lain itu tidak bisa. Maka pernyataan D tidak selalu benar. Salah ya, makanya tidak dilingkari. Oke. Itu untuk jawaban soal bagian 3 ya. Oke, semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke. Mungkin sekian saja untuk pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.